di lab ke-32 kali ini kita akan mempelajari tentang dynamic routing OSPF topologi 1. Sini kita membutuhkan dua buah router. Kali ini kita akan menggunakan router dengan seri 1941. Kita membutuhkan 3 buah router di sini dan 2 buah PC. Kita atur topologinya seperti ini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel cross. Ya, kita hubungkan terlebih dahulu kabel konektornya. Dynamic routing yang kita akan pelajari kali ini adalah tentang OSPF. Itu salah satu dari varian dynamic routing. Lalu kita beri IP address di sini. Kita ketik di sini agar tidak lupa. Kita beri IP address di sini 192.168.0/24. Lalu yang di router 3.2/24. Dan penghubung antara router 2 dan router 3 kita beri IP 23.23.230/30. Dan antara jalur penghubung dari router 1 ke router 2 itu 12.12.12.0/30. Langkah selanjutnya kita pasang IP address atau kita daftarkan IP address di router masing-masing. Di sini kita akan menggunakan via konsol untuk mengkonfigurasinya. Pertama-tama kita pasang IP address di router 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke configure terminal untuk mengisikan IP. Di sini kita akan ganti terlebih dahulu nama routernya dengan hostname. Lalu kita pasang IP address di gig 0/0 yang mengarah ke PC. IP addressnya yaitu 192.168.1.1 dengan netmaxnya 255.255.255.0. Lalu yang mengarah ke router 2 di interface gig 0/1 dengan IP address 12.12.12.1 dengan netmaxnya 255.255.255.252. Jangan lupa untuk memberikan perintah no shutdown di sini. Ya, kita akan berikan perintah no shutdown agar interface hidup. Ya, setelah kita memasang IP address di router 1, kita akan kembali memasang IP address di router 2. Ya, jika teman-teman merasa agak ribet menggunakan kabel konsol, tidak menggunakan kabel konsol pun tidak apa-apa, bisa langsung masuk ke router dengan CLI seperti ini, tidak usah pakai konsol pun tidak apa-apa. Selanjutnya kita pasang IP address di router 2. Kita ganti terlebih dahulu hostname-nya. Saya menggunakan nama saya sendiri sebagai hostname dengan inisial belakang F2 yang menandakan bahwa router 2. Kita memasang IP address di interface gig 0/0 yang mengarah ke router 1. IP address-nya yaitu 12.12.12.2 dengan netmaxnya 252. Jangan lupa untuk perintah no shutdown agar interface hidup. Lalu kita pasang IP address untuk gig 0/0 yang mengarah ke router 3. Kita pasang IP-nya yaitu 23.23.231 dengan netmaxnya 252. Jangan lupa untuk no shutdown. Ya, setelah kita memasang IP address di router 2, ya, sebelum saya akan mengganti terlebih dahulu hostname-nya agar disamakan semua, yaitu nama saya dan inisial belakang untuk routernya. Setelah kita memasang IP address di router 2, kita akan memasang
di router 3. Kita akan kembali pasang IP addressnya. Kita pasang di gig 0/0 yang mengarah ke PC. Lalu kita masuk ke configure terminal. Kita ganti nama hostname-nya. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0 atau 0/1 pun boleh, 0/1 terlebih dahulu boleh. Kita pasang IP address yang mengarah ke router 2. Kita pasang di sini dengan 23.2. Jangan lupa di no shutdown. Setelah itu kita pasang IP address di gig 0/0. Itu jalur yang mengarah ke PC. Kita pasang dengan IP address 192.168.2.1. Nah, di sini sudah kita pasang. Jangan lupa untuk netmax-nya dan no shutdown. Ya, setelah kita memasang dan interface semua telah hidup, langkah selanjutnya kita masuk ke prosesi routing OSPF. Kita cek terlebih dahulu di sini IP address-nya yang sudah terpasang. Selanjutnya kita masuk ke prosesi routing OSPF. Kita masuk ke configure terminal. Kita masukkan jadi di OSPF ini komennya adalah router spasi OSPF spasi 1 ini merupakan inisial ya, bebas mau diisi 1 atau berapa. Kita masukkan network ini, kita daftarkan network 192.168.1.0. Jangan lupa untuk masukkan netmax-nya, lalu enter. Ya, sebelumnya maaf, saya tambahkan area 0 terlebih dahulu karena di routing OSPF ini merupakan routing dynamic yang tidak perlu mendaftarkan satu-satu gateway-nya atau host tujuannya. Jadi langsung seperti ini saja. Router spasi OSPF 1, networknya kita daftarkan 12.12.12.0 spasi area 0. Ya, untuk areanya ini harus kita samakan semua ya. Untuk dari router 1 sampai router 3 areanya harus disamakan semua. Karena ini masih pengenalan routing, jadi kita samakan semua agar semuanya terhubung seperti itu. Nanti di lab-lab selanjutnya akan ada yang lebih kompleks lagi. Nah, kita pasang di sini routing untuk router 2. Kita pasang network yang mengarah ke router 1 yaitu 12.12.0. Kita masukkan netmax-nya, lalu area 0. Nah, yang kedua kita pasang network yang mengarah ke router 3. Ya, untuk OSPF ini lebih simpel daripada yang di lab-lab sebelumnya mengenai static routing. Setelah kita pasang routing di router 1, router 2, selanjutnya kita pasang di router yang terakhir yaitu di router 3. Kita akan kembali routing OSPF di router 3. Kita tekan komen router spasi OSPF spasi 1. Kita masukkan, kita daftarkan networknya yang mengarah ke PC yaitu 192.168.2.0. Lalu kita masukkan netmax-nya, lalu kita masukkan area 0. Ingat ya, untuk di lab pertama ini, nah kita masukkan IP ke yang mengarah ke router 3. Maksudnya ke router 2, maaf. Dari router 3 ke router 2. Areanya 0. Dari semua routingnya harus di area 0 karena ini masih pengenalan, jadi kita menggunakan yang simplex terlebih dahulu. Kita pasang IP address di masing-masing PC. Jangan lupa untuk mendaftarkan atau memasukkan gateway-nya. Ya, setelah kita selesai merouting OSPF, kita coba cek terlebih dahulu di do sh spasi IP route untuk mengecek apakah routingnya telah berjalan atau belum.
Nah, di sini sudah berjalan, tabel routingnya sudah masuk. Oh, ini menandakan OSPF. Kita cek satu-satu ya di routernya, apakah tabel routingnya sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk tabel routingnya. Ya, semua routingnya telah aktif di masing-masing router yang telah kita routing OSPF tadi. Nah, di sini sudah terdaftar. Setelah kita melakukan prosesi routing OSPF, selanjutnya kita akan tes ping apakah routing yang telah kita konfigurasi berjalan dengan baik atau tidak. Kita ping dari PC 1 dari PC 1 ke PC 2 di sini. Dari router 1 ke router 2 dari router 1 ke router 3 maksudnya. Dan sini sudah Faply menandakan bahwa routing OSPF yang telah kita konfigurasi telah berhasil. Kita akan coba tes ping dari PC sebaliknya. Ya, sudah Faply juga. Di sini menandakan bahwa routing OSPF yang telah kita konfigurasi tadi telah berhasil. Ya, routingnya telah berhasil. Sekian dari lab 32 mengenai OSPF di topologi 1.